sempet open ya cerita ini, tema ini. Terus orang marahin aku katanya, itu kalau kita nggak jongkok di atas WC duduk kok nggak bisa gitu. Iya. Terus gue gimana gitu loh. Ya ampun, Ya kan? Itu sih sampai sekarang aku masih belum, oke, terserah kalian. Aku Betul nggak, nggak guys? cuman aku tidak, terima kasih gitu. Iya kan, aneh banget. Iya, aneh. Ada yang toilet duduk tuh kan? Nggak ada itu WC yang Ada kok orang jongkok di atas tuh. Biasanya buat Assalamualaikum, kumhada good people. Sarang Wilujeng Sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua dalam episode reaction kali ini. Nah guys, bercakap tentang Indonesia, banyak bule yang sudah datang ke Indonesia dan bahkan ada yang jatuh cintanya sama Indonesia, bahkan sampai ketemu jodoh orang Indonesia guys. Nah di video kali ini guys, kita akan buat sebuah video daripada channel Ram Podcast. Video ini berdurasi panjang dan akan ada 2 part guys. Dan di part pertama ini guys, kita akan nonton Lamilah, seorang bule Depok yang jatuh cinta sama sambal, bahkan ketemu jodoh orang Indonesia. Nah, seperti apa isi kandungan video ini? Sama-sama kita nonton isi kandungan video ini good people. Jadi tanpa buang-buang waktu, mari sama-sama kita nonton isi kandungan daripada video ini seperti apa. Oh, sebelum itu, link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah. Nanti kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react ini. Dan ojo lali bergabung dan dukung channelku juga guys. Oke, tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton isi kandungan video ini. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Oke guys, Lamilah ini adalah satu podcast dari Ram Podcast guys. Cantik. Open. Hai semuanya, selamat datang di konten Open Bio. Nah, untuk Open episode Bio pertama ini saya bawa seorang perempuan cantik, pintar, dan sangat baik. Halo Lami. Lamilah. Hai, S2 aku perkenalan diri. Ini kok open bio sih? Kontroversial banget. Wah, Open Bio. jangan mikir ke situ dong. Yakin? Iya, yakin banget. Open Bio itu open bule on friend. Oh. Oke, aman kalau gitu. Aman banget. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tanya, Lami itu namanya aslinya atau nama panggilannya? Bukan, sebenarnya itu nama panggilan aku karena nama aku Lamia. Lamia. Iya, tapi ditulis Lamija. Jadi orang Indonesia ide bacanya Lamija. Jadi aku tuh kayak biasa, aduh kok Lamija banget, kampungan banget nih. Lamija. Jadi aku bilang Lami aja gitu. Lami aja, berarti Udah Lami gampang. aja ya. Betul. Oke. Nah, saya boleh tanya-tanya ya? Of course. Oke. Boleh lah. Oke. Jadi saya ingin tahu ini apa awal-awal Lami datang ke Indonesia itu gimana ceritanya? Kok bisa datang ke Indonesia? Kenapa? Itu ceritanya aku juga gak tahu ya. Maksudnya aku gak pernah punya rencana untuk datang ke Indonesia. Pertama aku mulai kuliah di negara aku. Terus akhirnya karena aku sakit, operasi harus berhenti kuliah dulu. Maksudnya 1 semester harus Ambil hold. kuliah apa? Aku elektro. Di negara aku ambil elektro S1. Terus karena setelah 1 semester aku jadi sakit, aku gak bisa lanjut. Aku tuh kayak ada 5 bulan free nih. Mau ngapain sih? Maaf, sakit apa? Aku dulu punya tumor. Oh, Lamilah Iya, pernah ada tapi udah tumor operasi, guys. udah sehat. Sekarang Ya, sudah sehat lah, alhamdulillah. Iya, jadinya tadinya aku kayak ada 5 bulan nih, ngapain sih? Aku gak mau di rumah ngopi gak jelas gitu. Aku pengen lakuin sesuatu. Ya udah jalan-jalan nih. Aku pengen dapat kontrak modeling. Aku dapatnya di Indonesia sama Meksiko. Karena aku pernah 3 bulan tinggal di India. Aku pikir kayak, wah Indonesia kayaknya mirip banget nih. Indonesia mirip India, tapi bersih-bersih. Bersih-bersih. Gitu. Jadi aku ya udahlah, aku ke Indonesia dulu. Tadinya pertama kali 5 bulan ke Indonesia gara-gara itu. Jadi sebelum ke Indonesia, India dulu? Iya, 3 bulan. Kita Sama. Kamu berapa lama di India? 3 bulan juga? 3 bulan. Iya, India sudah ke dulu. Indonesia. Sama. Ya itu tuh, cerita kita berarti mirip tuh. Nah, Bosnia, kamu dari Bosnia ya? Betul. Bosnia sama Indonesia itu pasti beda banget budaya kan? Kamu ada budaya shock gitu nggak pas datang ke Indonesia? Culture shock lah kira-kira. Banyak. Aku yakin kamu juga sama Pasti. sih. Kamu juga boleh kan. Jadi banyak banget hal yang bikin kita kaget banget. Kaget banget. Apa itu yang membuat kamu sangat kaget? Kaget. Yang pertama Yang ya, pertama kalau gue keluar dari, aku ngomong gue lo gitu gak apa-apa ya. Kali ya udah, aku udah melokal banget jadinya gitu. Jadi orang lokal banget Aku sudah. pertama pas keluar dari bandara tuh pertama udaranya gak bisa napas, kayak pukulin muka aku. Kamu juga kayak gitu. Banget. Iya kan, kayak gak bisa napas Iya, aja iya, gitu. iya. Terus habis itu macet. Sampai sekarang Macet. aku tuh gak bisa sama macet ini. Kalau di Bosnia nggak gitu macet? Kata orang kayak gimana sih di Bosnia macet? Kayak di Indonesia jam 2 pagi di lampu merah. Katanya kan nggak ada macet ya, makanya nggak ada. Oh, Bisa jadi nggak di ada Bosnia macet. Di Bosnia ayalah nggak kan macet. negara kecil Kalau Brazil ya gitu. macet juga sih. Macet. Ya kalian sih Ya negara besar. betul. Indonesia. Indonesia, Negara Brazil besar. tuh Bosnia negara cuma besar. 3,5 juta penduduk seluruh negara. Kayak Depok kayaknya kalah deh sama negara aku penduduknya.
Dikit banget. Nah, selain itu apa lagi? Makanan mungkin juga. Makanan, sebenarnya makanan, aku tadinya pikir aku doyan pedes. Aku bilang, kata orang Indonesia, kamu doyan gak pedes awal-awal? Doyan aku. Pedas apaan? Doyan- Enggak, maksud doyan aku tuh, apa di maksudnya, Bosnia tuh guys? pedes tuh kayak Doyan. yang di sini saus kecap, yang kayak di apa tuh pakai ayam gitu yang gak spicy sama sekali, gak pedes sama sekali. Itu menurut aku yang aku doyan pedes. Awal-awal aku kaget banget, ini kok pedes banget sih. Di Indonesia juga kalau bilang jangan pedes ya, kayak di restoran mereka tetap pedas Iya, kasihnya. tetap Tapi aku sekarang udah doyan banget pedes. Berarti di bosnya enggak terlalu Doyan. pedas. Enggak, Suka paling kayak mungkin, merica kan? gitu sih, pedesnya Maksudnya. dari merica, nggak ada dari cabe gitu ya. Tapi di sini tuh sekarang kalau pulang ke Bosnia, pasti aku harus bawa sambal terasi. Karena jadi, aduh, aku tuh selalu ketahuan orang Indonesia, kok kamu sih kampung banget gak bisa makan tanpa sambal. Jadinya kayak gitu. Kamu doyan pedes? Sedikit-sedikit. Ah, kamu masih bule banget sih. Bule. Udah lama banget di Indonesia. Berapa lama sih? Udah Lucu 10 guys, tahun. bila iya, bule kamu cakap udah begini. Aku 5 tahun. 5 tahun. Makanan favorit di Indonesia apa? Nomor 1 sayur asem. Sayur asem tuh aduh kesukaan banget aku. Sayur asem, pete dan sambal terasi itu top 3. Tapi semua juga gue sikat. Semua sikat habis. Kalau saya lebih ke daging. Kamu ke daging. Daging ya, rawon, rendang, sate, daging semua aku. Daging, iya karena orang Brazil makanya daging banyak Ya, kan. Aku punya teman dari barbecue, Brazil iya. juga kalian. Yang penting katanya ada daging yang itu. Iya. Nah, terus ini kita udah bahas soal makanan. Kalau kamu apa sih bikin kamu kaget pas pertama kesini? Kayak Pertama culture shock adalah- gitu loh. Culture shock. Pertama-pertamanya ya makanan sih. Makanan Aku ya? lebih ke makanan. Karena Iya. kamu sampai sekarang juga Karena- masih mungkin belum terlalu ini ya. Iya, karena di sana nggak ada pedas sama sekali. Di sana lebih ke asin gurih gitu. Kalau di sini hampir semua ada pedas-pedas ya. Itu lebih ke makan. Ada satu lagi hal, itu sampai sekarang selain macet ya, aku gak ngerti, tapi guys, kalian jangan tersinggung ya, maksudnya terserah kalian, itu jangan kan tersinggung, mungkin budaya kalian, cuman aku masih belum bisa. Pertama datang ke Indonesia, di mall atau di kamar mandi itu di WC ada tulisan, jangan jongkok di atas WC duduk. Terus aku pikir, mana ada orang jongkok di atas WC duduk? Mana mungkin gitu loh, itu gak masuk akal menurut aku. Yang Aku pikir toilet pertama tuh duduk kayak tuh kan, bayangin jangan orang jongkok Ibu-ibu dan- kayak naik Ada nih, kayak aku lihat gitu. Iya, Kakinya aku lihat gitu. baru pas aku lihat kayak ada tanda-tanda, terus aku langsung bayang si ibu-ibu, karena aku kan bisa lihat ibu misalnya ibu tua udah agak gemuk, dia keluar dari WC, setelah dia ada tanda-tanda gitu, aku langsung tuh bayangin, gimana bu, bukan masalah, cuman aneh ya, jatuh, nanti takutnya jatuh. Terus aku sempet, karena aku punya YouTube channel ya, mungkin kalian juga tahu lah Mila channelnya. Di situ aku pernah sempet open ya cerita ini, tema ini. Terus orang marahin aku katanya, itu kalau kita nggak jongkok di atas WC duduk kok nggak bisa gitu. Iya. Terus gue gimana gitu loh. Ya ampun, ampun. Ya, ya kan? Iya, Itu iya. sampai sekarang aku masih bilang, oke, terserah kalian. Aku Betul nggak nggak, ada, guys? cuman Aku tidak, terima kasih gitu. Iya kan, aneh banget. Iya, aneh-aneh. Ada yang Aneh ya. ada yang toilet Tapi duduk di tuh kan. Bosnia nggak ada itu WC yang Ada kok orang jongkok di atas tuh. Biasanya buat yang jongkok ya kita jongkokin, yang WC duduknya kita dudukin. Iyalah, iyalah. Kalau kita jijik ya kita gak dudukin, kita agak di atas tapi gak juga injak. Ya betul. Ya, itu aneh. Ya aneh banget, aneh banget. Terus apa yang membuat lo nih betah banget di Indonesia? Karena udah 5 tahun ya. Aku kenal beberapa bulan, cuma 3 bulan, bolak-balik. Tapi lo udah 5 tahun. Menurut aku tuh Indonesia orang suka atau tidak suka. Menurut aku tuh di tengah-tengah tuh gak ada. Itu sih menurut aku. Indonesia banyak banget hal yang luar biasa. Tapi paling yang bikin aku betah di sini tuh orang-orang sini tuh ramah banget. Tapi kita gak ngomongin netizen ya. Netizen urusan yang lain. Tapi ya itu beda cerita. Tapi orang Indonesia tuh bener-bener ramah banget. Aku tuh udah keliling dunia bener-bener dari kecil. Aku gak pernah lihat orang seramah di Indonesia. Makanya orang Bosnia juga ramah. Jadinya aku kayak berasa di sini homey juga. Dan aku kaget sih. Tapi pastinya makanan yang luar biasa. Aku yakin salah satu kuliner paling enak sedunia tuh Indonesia. Terus juga alamnya juga luar biasa. Ya banyak hal. Tapi orang-orang adalah kayak bintangnya Kunci gitu. pertama lah Kalau gitu. kamu? Sama. Orang Indonesia memang baik, luar biasa itu. Itu yang membuat saya betah banget di Indonesia, pengen stay di Indonesia. Ya merasa kayak lagi di Brazil, sama keluarga gitu. Bener. Di Indonesia. Ya anggap kita kayak keluarga gitu. Betul. Netizen Keluarga tuh sini urusan kayak yang berbeda guys. Mau kita makan, ayo duduk kayak gimana friendly Bener, banget sampai di sini aku tuh kaget kalau kita nanya misalnya jalan atau gimana, sampai orang langsung kayak mau saya anterin Dan gitu. selalu senyum gitu, Selalu. nggak ada Selalu. Cuman di sosial media aja yang di belakang itu yang bikin Iya. kayak salah aku apa gitu. Iya kan? Iya, Iya bener, benar. bener. Terus tapi kamu awal ke Indonesia kenapa? modeling. Oh, kamu Saya modeling. untuk modeling ya, sama untuk modeling. Lebih cinta banget Indonesia, tapi selain budaya Indonesia, memang Indonesia itu indah sekali, culture Indonesia indah, makanan enak banget. Selain itu, ada nggak apa PDKT dekat? Oh. Kalian udah nikah atau belum gimana? Kebetulan aku baru nikah, Oh. udah setahun. Tadinya ya gitu, itu sih kayaknya aku jadi emosional nih. Oh, kenapa? Kenapa jadi emosional banget aku? Minum Aku tuh orang emosional banget, jadinya semua bikin aku terharu. Kayak kenapa aku jadi nangis? Maaf ya guys.
Iya, iya. Kenapa? Sampai nangis guys. Sampai nangis, ini terharu. Sebenarnya nggak cengeng, cuman gampang Sayangnya nangis aja. sama Indonesia Ya, tuh. ada. Mungkin ada sesuatu yang tentang Karena Indonesia aku kenapa aku nangis tadi, dan aku jodoh. terharu, karena tadinya aku pikir tujuan aku ke Indonesia cuma pengen lihat nih gimana sih Indonesia. Aku tuh pengen keliling dunia, mau lanjut keliling dunia. Ternyata aku datang gitu. Ketemu sama Kenapa ya aku? Aku Jodohnya kayaknya, di Indonesia, Tuhan guys. jemput jodoh aku di sini. Tuhan takdirkan jodoh dia orang Indonesia. Indah. Sebelumnya nggak pernah pikir gitu mau datang ke Indonesia untuk ketemu jodoh. Oh enggak, oh enggak. Aku tuh Tapi selalu dari awal udah suka Siapa orang tahu Indonesia jodoh saya atau pun di orang Indonesia, guys. Tapi cowok Indonesia enggak, maksudnya sebagai kayak, wah aku pengen pacarin, mungkin suatu hari pengen menikah, itu aku. Ini ada cerita lucu ya. Gimana cara aku belajar bahasa Indonesia? Aku Iya. belajar bahasa, pas semua orang punya, ya ada yang kursus, Iya, ada yang iya. dari orang. Nah. Aku tuh belajar bahasa Indonesia dari ibu-ibu warteg. Dari ibu Warteg. bapak. Kamu suka makan di warteg kan? Nah, Oh, aku warteg, belajar sama mereka warung di Depok. warung Itu orangnya Tegal. hebat banget. Warung Tegal. Jadi mereka sering nanya aku, kamu mau nggak kamu cari pacar Indonesia, menikah di Indonesia? Aku tuh selalu bilang enggak. Itu tak Kenapa? tipe, Kenapa? karena tipe aku tuh gak kayak gitu, maksudnya bukan gak kayak gitu ya. Kasar nanti orang pikir. Aku suka cowok yang tinggi, pirang, rambutnya Iya, panjang, bule banget. Awal-awal. Tadinya pikir kayak gitu. Yalah. Ternyata yang aku bilang yang gak pengen banget jadi suami aku. Tapi yang paling aku tuh lihat dia, maksudnya bukan kayak oh dia gak pirangnya gimana ya, enggak, dia benar-benar Ya, dari sempurna hati buat guys, aku. Iya, dia hati. sempurna buat aku. Iya gitu sih. Jadi menurut aku kayak aku ke Indonesia Ais, jemput romantis, jodoh sih. guys. Bukan cuma jalan-jalan aja. Siapa sangka guys satu perjalanan yang jauh itu Kamu menemukan gimana? jodoh. Kamu belum menikah kan? Belum. Tapi OTW nih. OTW. OTW. Wow. Udah Bagus. betul ya. Amin, kita doain aja. Amin ya Tuhan, yang terbaik memang. Iya. Ya, Ish. bagus. Nah tapi siapa itu Cool apa loh. yang mulai komunikasi dulu? Kamu ketemu di mana? Ketemu Oh, di mana? ketemu dari teman, nggak Dari sengaja teman, banget. kenalin. Aku kenal ketemu sama beberapa teman, terus mereka bawa beberapa teman juga. Terus aku ingat waktu itu ada cowok yang kayak nanya aku banyak hal lah yang Iya, basa-basi lah. Terus setelah itu ada yang chat aku. Terus aku awal-awalnya tuh kayak aduh aku kuliah, aku gak pengen punya pacar juga. Iya, Terus iya, kayak iya. kayaknya orang ini perhatian banget sih gitu, kayak nanya aku ada masalah nggak pas kuliah gitu. jadi Gue dia baik mulai banget, dekat, iya dia dia mulai- mulai, dan dia sabar banget, banget. Karena aku tuh kayak fokus banget ke kuliah aku tuh kayak aku harus kuliah, nggak mau yang kanan kiri lah. Bagus. Tapi ternyata dia orangnya sabar banget, baik banget. Ya dia nunggu sampai aku selesai kuliah baru kita menikah. Oh, Jadi yo, tahun, alhamdulillah. keren. Alhamdulillah ya. Kamu ketemu di mana? Aku ya di tempat kerja syuting sih, tempat kerja ya kita jalanin aja tapi belum. Udah lama? Belum ada pacaran? belum guys Ya, ini, enggak ada. Belum nemuin aja ini ya, masa. jalanin, enggak cuma jalanin aja kita ngalir ya masih Dekat-dekat aja lah dekat dulu. aja, Iya. iya. Yang penting kenalan dulu Iya, sih. itu Karena penting kita sama orang kenalan, Indonesia iya. kadang-kadang tuh masih belum, budayanya beda. Iya betul. Budayanya beda, jadi kita harus tahu nih pahitnya Iya. dan manisnya dari orang yang Iya. beda budaya. Jadi butuh proses sih. Tapi dari keluarga Lemi setuju Setuju. dari awalnya. Dari awalnya. Wah, Mereka sebenarnya mereka setuju. Cuman mereka tahu kalau aku menikah di Indonesia, aku bakal mungkin tinggal di Indonesia Iya. gitu. Dan ya pastinya orang tua pengen dekat sama anak. Iya. Jadinya ya itu aja sih bikin mereka kayak aduh gimana ya. Tapi kan boleh Iya, pulang jauh, juga Ini kan. balik bisa Iya, gitu. kemarin mereka pas Oktober mereka kesini. Terus mereka mereka nggak bisa kayaknya di Indonesia. Mama aku tuh sangat ribet kalau soal makanan, dia nggak bisa pedes, nggak bisa yang dia kelihatannya kayak agak aneh cara masaknya gimana nih, geli-gelian orang. Jadi susah kalau mereka tadinya aku pikir mereka mungkin pindah ke Bali jadi tinggalnya di Indonesia, iya. tapi kayaknya nggak sih. Jadi nikah di Aku nikah di Bosnia, Bosnia. tapi resepsinya di Kenapa? Indonesia. Kenapa nikah di Bosnia? Karena di Indonesia agak ribet urusin papersnya. Oke, selama- Ya, Oh. terus di sini kan beda kalau di Indonesia menikahnya harus secara agama kan. Iya. Dan itu yang kayak resmi kalau Oke. menikah secara agama kan. Oke. Tapi kalau di negara aku enggak. Di sana secara agama tuh pilihan. Jadi kita tuh menikah secara Paper. pemerintah. Oh, Susah begitu. nggak berkarir di Indonesia? Sebenarnya kalau untuk seseorang bule ya, menurut aku banyak benefit sih di sini. Oke. Karena tapi ada banyak kekurangan juga, maksudnya bukan benefit itu. Kalau bule kan kita juga kayak wah bule nih, apalagi kalau bisa bahasa Indonesia, masuk aja kan ke sini ke situ ke sini ke situ. Jadi menurut aku lebih gampang sih itu benefitnya. Iya, Tapi juga ada yang tidak benefit, misalnya kayak sinetron nih. Aku sering kan suka main sinetron tuh. Tapi karena aku bule banget, jadi mereka juga buat dapat karakter yang terus di situ tuh susah karena bule banget kan Tapi orangnya. itu jobnya utama Lemi atau itu cuma hobi-hobinya? Itu apa? Syuting gitu? Oh, untuk sementara sih sekarang syuting sama aku juga punya YouTube channel, Iya, dari situ ya. content creator sih untuk sementara. Oke guys, jadi itu video part pertama daripada interview ini. BO tadi tuh guys.
RAM Podcast guys, RAM Podcast Open BO. Jadi itu part pertama. Inilah yang saya coba sampaikan nih kan, apa yang saya nampak di sini adalah satu macam itu ialah jodoh nih kan rahasia Tuhan guys. Jodoh, rezeki, ajal nih rezeki Tuhan. Macam mana kita cakap tidak mau pun, kalau memang sudah jodoh tertulis orang Indonesia, tetap orang Indonesia. Berapa luar biasa cerita cinta Lami itu tadi. Bayangkan satu sanggup menunggu, cowok Indonesia itu sanggup menanti sampai Lamila habis kuliah baru mereka menikah, dan kita doakan yang terbaik untuk itu. Dan bagi saya cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman Lamila di Indonesia itu sangat keren lah. Yang paling lucu tuh guys, yang tempat toilet tuh kan yang mau duduk sampai ada orang menjongkok. Lucu guys, gila guys. Jadi ini part pertama. Kalau kalian suka atau apa kalian setuju dengan apa yang isi kandungan video ini, komen di ruangan komen di bawah. Kalau kalian ada masukan ataupun ada pendapat sendiri, silahkan komen. Nah guys, nanti gas simak part kedua guys. Sampai di sini saja part ini dulu. Kita akan jumpa di video yang akan datang. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Assalamualaikum. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.